Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4493, 4494, 4495. Perdana Menteri Yu, apa yang harus kita lakukan? Xiao Feng merasa ragu. Jika pertempuran terus berlanjut, para kultivator Mahayana dari Kekaisaran Xiao mungkin akan musnah. Sebaliknya, para kultivator aliansi penyegel iblis tampak tidak takut mati. Bahkan jika banyak dari mereka gugur, itu tidak akan mengguncang fondasi aliansi penyegel iblis. Tak seorang pun menyangka bahwa aliansi penyegel iblis diam-diam telah memelihara begitu banyak kultivator kegelapan, termasuk banyak kultivator Mahayana. Organisasi yang seharusnya membasmi kejahatan kini menjadi tempat berkumpulnya para kultivator iblis, sebuah ironi yang menyakitkan. Pangeran, jangan khawatir, kita masih memiliki para kultivator dari kota Changlang yang belum tiba. Begitu mereka datang, para kultivator aliansi penyegel iblis ini tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri, jawab Perdana Menteri Yu dengan tenang. Perdana Menteri Yu, kota Changlang hanyalah kota kecil di perbatasan. Berapa banyak kultivator yang mungkin mereka miliki? Paling-paling hanya beberapa kultivator Mahayana, keluh Xiao Feng, sedikit putus asa. Ia merasa beberapa kultivator Mahayana tambahan tidak akan cukup untuk mengubah situasi. Namun, sebelum Xiao Feng selesai berbicara, suara gemuruh keras tiba-tiba mengguncang langit. Kabut hitam yang menyelimuti ibu kota seketika tersapu bersih oleh suara itu, membuat langit kembali cerah. Bersamaan dengan itu, aura yang sangat kuat mendekat dari kejauhan. Krek, boom, langit mulai berkilau dengan guntur merah menyala. Ini bukan guntur biasa atau bencana guntur, tetapi guntur dengan tekanan luar biasa. Setiap kilat memancarkan kekuatan yang membuat semua orang merasa tercekik. Baik para kultivator dari aliansi penyegel iblis maupun para penjaga kekaisaran Xiao mendongak ke langit. Semua merasakan tekanan yang kian mendekat, wajah mereka penuh kecemasan. Mereka tidak tahu siapa pemilik kekuatan ini, dan apakah itu berasal dari pihak mereka atau lawan. Perdana Menteri Yu merasakan kekuatan itu dan tampak sangat terkejut. Dia tahu siapa yang datang, tetapi tidak menyangka bahwa kelompok itu memiliki seseorang dengan kekuatan sebesar ini. Lambat laun, siluet puluhan kultivator muncul dalam pandangan semua orang. Di depan mereka adalah seorang kultivator muda dengan baju zirah merah menyala, memancarkan aura heroik. Di sampingnya berdiri seorang kultivator tua dengan lengan jubah yang menggembung. Guntur merah menyala itu memancar dari lengan jubah sang kultivator. Pangeran, mereka adalah orang-orang dari kota Changlang. Perdana Menteri Yu memberitahu Xiao Feng. Xiao Feng tertegun, tak percaya melihat orang-orang ini. Setiap dari mereka adalah kultivator Mahayana, terutama sang kultivator tua yang auranya begitu kuat hingga sulit ditebak tingkatan kekuatannya. Perdana Menteri Yu, kapan kota Changlang memiliki begitu banyak kultivator? Apakah ini pasukan rahasia yang disiapkan oleh ayahanda kaisar? Tanya Xiao Feng, kebingungan. Perdana Menteri Yu tidak menjawab, karena dia sendiri tidak yakin bagaimana menjelaskan. Memang benar bahwa Xiao Jian, pemimpin kota Changlang, ditugaskan oleh Kaisar Xiao Yuanshan. Namun, perkembangan kekuatan Xiao Jian hingga sebesar ini benar-benar di luar dugaan Perdana Menteri Yu. Sementara itu, Penatua Chu, salah satu pemimpin aliansi penyegel iblis, tersenyum melihat kedatangan Xiao Jian. Xiao Jian, yang memimpin pasukan kultivator Mahayana dari kota Changlang, memandang rendah semua orang yang hadir. Saat ini, nasib pertempuran antara aliansi penyegel iblis dan kekaisaran Xiao ada di tangannya. Pangeran Xiao, Anda datang tepat waktu, kata Penatua Chu sambil tersenyum kecil kepada Xiao Jian. Namun, Xiao Jian tidak menjawab. Matanya tertuju pada Xiao Feng, saudara lelaki yang belum pernah dia temui. Xiao Feng juga merasakan tatapan Xiao Jian dan mereka saling bertatapan. Tapi ketika Penatua Chu memanggil Xiao Jian sebagai Pangeran Xiao, Xiao Feng langsung kebingungan. Perdana Menteri Yu, siapa orang ini? Apa posisinya di kota Changlang? Kenapa dia tidak datang memberi hormat kepada saya sebagai pangeran kekaisaran di ibu kota? Dan kenapa para kultivator aliansi penyegel iblis memanggilnya Pangeran Xiao? Apa artinya semua ini? Xiao Feng bertanya dengan nada penuh kecurigaan. Xiao Feng merasakan aura kerajaan yang kuat terpancar dari Xiao Jian. Yu Wenqiang tidak tahu harus menjawab apa kepada Xiao Feng. Namun, saat melihat Penatua Chu langsung mengungkap identitas Xiao Jian, ia merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Xiao Jian adalah seorang pangeran kekaisaran Xiao. Kini bahkan orang-orang dari aliansi penyegel iblis mengetahui hal itu, membuat Yu Wenqiang merasa sangat tidak tenang. Yu Wenqiang melompat dan langsung berdiri di depan Xiao Jian, kemudian berkata, "Selamat datang kembali ke istana, pangeran kedua."
Perdana Menteri Yu, sudah lama tidak bertemu. Kekuatanmu semakin meningkat, ujar Xiao Jian dengan senyum tipis. Pangeran kedua, kekuatanmu di kota Changlang sudah sangat besar. Kau berhasil melatih begitu banyak kultivator Mahayana, bahkan memiliki seorang kultivator hebat di sisimu. Namun, Pangeran kedua, kau tahu bahwa Kaisar Xiao tidak suka jika bawahannya mengembangkan kekuatan mereka sendiri, Yu Wenqiang memperingatkan Xiao Jian. Sekarang kekuatan Xiao Jian telah berkembang begitu besar hingga menjadi ancaman bagi Kekaisaran Xiao. Kekuatannya jauh melampaui Xiao Feng, dan jelas Xiao Feng tidak bisa menandinginya. Perdana Menteri Yu, jika ayahanda tidak suka aku mengembangkan kekuatan, lalu apa yang bisa dia lakukan? Xiao Jian tertawa dingin. Tiba-tiba, kultivator tua di samping Xiao Jian menyerang Yu Wenqiang. Dengan satu sapuan lengan jubahnya, guntur merah menyala menghantam Yu Wenqiang dengan keras. Yu Wenqiang tidak menyangka Xiao Jian akan menyerangnya. Dia gagal menghindar tepat waktu dan langsung terkena guntur itu, tubuhnya terjatuh dengan keras. Perdana Menteri Yu, Xiao Feng segera berlari ke depan untuk menangkap Yu Wenqiang. Pangeran kedua, kau, Yu Wenqiang tampak sangat terkejut saat melihat Xiao Jian. Perdana Menteri Yu, jangan salahkan aku. Aku telah cukup lama di penjara di tempat terpencil seperti kota Changlang. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku juga seorang pangeran Kekaisaran Xiao. Sekarang, dengan kekuatan dan pengaruhku, apa yang kurang dariku dibandingkan kakakku ini? Mengapa dia yang menjadi putra mahkota? Ini tidak adil. Ayahanda sangat tidak adil. Demi kakakku yang dulu kehilangan akal karena seorang wanita, ayahanda rela berkorban begitu banyak. Tapi apa yang pernah dia lakukan untukku? Hari ini aku datang untuk merebut tahta. Mulai sekarang, Kekaisaran Xiao akan berada di bawah kekuasaanku. Xiao Jian tertawa terbahak-bahak, semakin penuh semangat. Penatuacu dan para kultivator dari aliansi penyegel iblis tertawa puas melihat situasi ini. Penatuacu, kau benar-benar seorang kultivator strategi, puji ketua sekte Zhou kepada Penatuacu. Dengan tambahan begitu banyak kultivator Mahayana yang mendukung mereka, Kekaisaran Xiao tidak akan mampu bertahan. Wajah Yu Wenqiang tampak sangat muram. Dia tidak menyangka situasi ini akan berubah menjadi seperti ini. Perdana Menteri Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa orang ini? Xiao Feng bertanya dengan nada mendesak. Yu Wenqiang hanya bisa menghela napas panjang dengan putus asa sebelum menjelaskan identitas Xiao Jian kepada Xiao Feng. Mendengar hal itu, Xiao Feng terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa dia memiliki seorang adik tiri yang selama ini diasingkan di kota Changlang. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Melihat Xiao Jian yang berdiri di depannya sekarang, Xiao Feng merasa dirinya tidak sebanding. Baik dari segi kekuatan maupun pengaruh, Xiao Jian jelas jauh di atasnya. Sebagai pangeran Kekaisaran Xiao, Xiao Feng merasa dirinya telah gagal, terutama karena dia pernah kehilangan akal demi seorang wanita. Sedangkan Xiao Jian, dengan aura kerajaan yang kuat, tampak seperti seorang pemimpin sejati. Adikku, jika kau menginginkan gelar putra mahkota, aku bisa memberikannya kepadamu. Tapi sebagai pangeran Kekaisaran Xiao, apakah kau akan membiarkan Kekaisaran Xiao dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis? Xiao Feng berharap menyerahkan gelar putra mahkota bisa meyakinkan Xiao Jian untuk membantu mereka. Jika Xiao Jian berpihak pada aliansi penyegel iblis, Kekaisaran Xiao akan sulit bertahan. Putra mahkota, Xiao Jian mencibir. Aku tidak menginginkan gelar itu. Yang aku inginkan adalah tahta. Setelah berkata demikian, Xiao Jian memimpin orang-orangnya bergabung dengan pihak aliansi penyegel iblis. Penatuacu sangat senang dengan keputusan itu. Dia langsung berjanji, Pangeran Xiao, jangan khawatir. Aliansi penyegel iblis pasti akan mendukungmu untuk menjadi kaisar. Terima kasih, Penatuacu. Semoga di masa depan, Kekaisaran Xiao dan aliansi penyegel iblis dapat terus bekerja sama untuk menyatukan seluruh dunia surga dan manusia. Kata Xiao Jian sambil tersenyum kecil. Hahaha, tentu saja, jawab Penatuacu sambil tertawa puas. Di markas besar aliansi penyegel iblis, Zhuo Tianzeng tertawa lebar hingga wajahnya penuh kebahagiaan. Yang mulia Pangeran ke-10, seperti yang saya katakan, Kekaisaran Xiao tidak ada apa-apanya. Dengan sedikit strategi, mereka akan runtuh. Sekarang lihatlah, tidak sampai seperempat jam lagi, Kekaisaran Xiao akan berubah pemerintahan. Katanya dengan penuh keyakinan. Zhuo Tianzeng berharap mendapat pujian dari Pangeran ke-10, menunjukkan bahwa dia telah berhasil tanpa perlu perjalanan panjang yang sia-sia. Meskipun Kekaisaran Xiao besar dan kuat, dia berhasil menaklukkannya. Namun, Pangeran ke-10 hanya tersenyum samar dengan ekspresi yang sulit dimengerti. Senyuman itu, muncul di wajah seorang anak berusia belasan tahun, membuatnya sulit ditebak. Di dalam ibu kota, Yu Wenqiang menatap Xiao Jian dengan marah. Pangeran kedua, apakah kau benar-benar ingin mengkhianati Kekaisaran Xiao dan Kaisar Xiao? Bukankah dia adalah ayahmu? Bagaimana mungkin kau bisa bertarung melawan darah dagingmu sendiri? Yu Wenqiang berusaha menyadarkan Xiao Jian agar tidak dimanfaatkan oleh aliansi penyegel iblis.
Perdana Menteri Yu, diamlah. Jika kau mau berdiri di pihakku, aku bisa membiarkanmu tetap menjadi Perdana Menteri Kekaisaran Xiao, kata Xiao Jian dengan nada dingin. Tetapi jika kau terus menjadi setia secara membabi buta, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Yu Wenqiang menyadari bahwa Xiao Jian sudah bertekad untuk merebut tahta. Dengan nada serius, ia berkata, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan Kekaisaran Xiao. Kekuatan Yu Wenqiang meledak, memenuhi seluruh ibu kota dengan aura yang luar biasa. Sebagai Perdana Menteri Kekaisaran Xiao, ia jelas bukan orang sembarangan. Melihat hal ini, Penatua Chu berkata kepada Xiao Jian, Pangeran Xiao, selanjutnya terserah padamu. Jika kau butuh bantuan, kami siap bergerak kapan saja. Rencana Penatua Chu adalah membiarkan Xiao Jian dan Xiao Feng bertarung, menciptakan perang saudara di Kekaisaran Xiao. Dengan begitu, aliansi penyegel iblis bisa mengambil keuntungan, bahkan mungkin menguasai Kekaisaran Xiao sepenuhnya jika kekuatan Xiao Jian hancur dalam prosesnya. Penatua Chu, duduklah dan saksikan saja, kata Xiao Jian dengan senyum kecil. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah dingin, dan dalam sekejap, ia mencengkeram leher Penatua Chu dengan tangan besi. Pada saat yang sama, orang-orang yang dibawa Xiao Jian mulai menyerang kultivator aliansi penyegel iblis di sekitarnya. Karena serangan itu begitu mendadak, banyak kultivator aliansi penyegel iblis terbunuh seketika. Penatua Chu terkejut, begitu juga dengan Yu Wenqiang dan yang lainnya. Perubahan ini terjadi begitu cepat hingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pangeran Xiao, apa yang kau lakukan? Penatua Chu bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Menurutmu, Xiao Jian tersenyum dingin. Kalian aliansi penyegel iblis mencoba memecah belah aku dan ayahku. Betapa konyolnya. Menjaga kota Changlang adalah pilihanku sendiri, bukan paksaan dari ayahanda kaisar. Kakakku diangkat menjadi putra mahkota, dan aku tidak pernah iri. Aku bahkan merasa bangga padanya. Trik kecil seperti milikmu sebaiknya kau gunakan pada orang lain. Krek, dengan cengkeraman kuat, Xiao Jian mematahkan leher Penatua Chu, membuatnya memuntahkan darah sebelum akhirnya tewas. Melihat ini, Ketua Sekte Zhou segera berbalik dan melarikan diri, bahkan meninggalkan Tian Luo dan Tian Sha tanpa ragu. Saat Ketua Sekte Zhou melarikan diri, kultivator aliansi penyegel iblis menjadi panik dan mulai mencoba kabur. Bunuh mereka semua, Xiao Jian berteriak, memerintahkan orang-orangnya untuk memburu para kultivator aliansi penyegel iblis. Xiao Feng, yang sebelumnya tertegun, segera bangkit dari keterkejutannya dan memberi perintah, bunuh mereka. Jangan biarkan satu pun dari aliansi penyegel iblis lolos. Kali ini, para kultivator aliansi penyegel iblis menjadi mangsa, diburu oleh penjaga Kekaisaran Xiao. Bersambung.